Jujur saja, awalnya saya sudah skeptis, bahkan apatis dengan persidangan gugatan sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Malas nonton siaran langsungnya, apalagi baca beritanya. Tetapi ketika Majelis Hakim MK memutuskan untuk menghadirkan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini, rasa optimis saya mendadak menyeruak. Keputusan untuk menghadirkan 4 menteri dari Kabinet Presiden Joko Widodo itu disampaikan langsung oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartojo dalam persidangan lanjutan Senin 1 April 2024. Menurut Soehartojo, hal itu merupakan kesepakatan dalam sidang permusyawaratan Hakim Mahkamah Konstitusi. Tujuannya bukan untuk memenuhi permintaan tim hukum penggugat, melainkan semata untuk mendapat keterangan yang dibutuhkan oleh Majelis Hakim MK. Oleh karenanya, baik tim hukum penggugat Anies Rashid Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD maupun tim hukum pihak tergugat dan pihak terkait tidak diberi kesempatan untuk ikut menanyai para menteri yang dihadirkan dalam persidangan di MK. Rasa optimis menyeruak bukan soal putusannya, karena MK pasti tidak berani untuk mendiskualifikasi paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Keputusan MK untuk memanggil para menteri dalam kabinet Jokowi merupakan terobosan yang cukup menarik. Artinya MK tertarik untuk mendalami korelasi anggaran bansos dan penyalurannya dengan hasil Pilpres. Pertanyaan-pertanyaan besar yang selama ini menyelimuti proses dan hasil Pilpres 2024, seperti apakah benar telah terjadi politik gentong babi atau pork barrel, yakni gerojokan bansos untuk warga miskin dengan imbalan suara kepada penguasa. Apakah benar ada intimidasi bahwa yang tidak memilih calon yang didukung Jokowi namanya akan dicoret dari daftar penerima bansos. Jadi keterangan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan keterangan Menteri Sosial Tri Risma hari ini di dalam persidangan Mahkamah Konstitusi Jumat 5 April mendatang tentu sangat menarik dan layak ditunggu. Kita menaruh harapan pada Menkyu dan Mensos untuk bicara secara gamblang tentang apa yang terjadi di balik layar, bagaimana proses penganggaran bansos dan penyalurannya, mengapa ada bansos yang disalurkan tidak melalui Kementerian Sosial. Keterangan keduanya, terlebih Risma, sangat dinanti dan selama ini hanya samar-samar. Kenaikan jumlah anggaran dan waktu penggelontorannya yang sangat mepet dengan pelaksanaan pemilu tentu membutuhkan jawaban. Tidak dilibatkannya Kementerian Sosial dalam penyaluran bansos El Nino yang disalurkan menjelang pemilu juga harus mendapat jawaban. Pemilu berkualitas, jujur dan adil hanya mungkin terselenggara jika penguasa, penyelenggaranya, pengawas, dan pesertanya tunduk pada aturan main. Terkait penguasa memang perlu ditekankan karena keberpihakan penguasa akan melahirkan ketidaknetralan aparat dan penggunaan sumber daya negara seperti fasilitas dan dana APBN untuk tujuan elektoral calon yang didukung. Kita sudah menyaksikan sendiri bagaimana masifnya pengerahan kepala desa dan keterlibatan oknum-oknum yang seharusnya netral dari mulai aparat keamanan sampai penjabat kepala daerah dan aparatur sipil negara di bawahnya. Harus ada lembaga yang memiliki keberanian untuk membuka semua dugaan dan kecurangan agar tidak menjadi fitnah. Jika benar terjadi hal demikian, maka harus dilakukan koreksi. Namun jika tidak, berarti hasil Pilpres semakin legitimate. Pada Mahkamah Konstitusilah kita menaruh harapan tinggi. Kebenaran, keadilan, dan kebebasan adalah pangkal kebahagiaan. Demikian dikatakan Plato, filsuf dan matematikawan dari Athena, Yunani. Tetap semangat.